pagi. Mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersama di kerajaan surga, pagi ini kami ada mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan kepada Bapa di surga, dan kami rindu untuk dengarkan renungan firman. Roh Kudus menyucikan hati dan pikiran kami, sehingga firman menjadi berkat dan mengajar diri menuntun hidup kami, dan kami juga boleh naikkan doa sama Yesus. Haleluya. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita akan membaca firman Allah Lukas pasal yang kelima. Lukas pasal yang kelima ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Lukas pasal 5 ayat 12 sampai ayat 16. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, sesungguhnya ia dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Sekali juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukan kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkan untuk pentahiran persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar. Datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Tapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Kita perhatikan mutiara yang indah yang dapat kita petik. Kita melihat seorang yang sakit kusta, dan ketika dia bertemu dengan Yesus, dia hangat, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat melahirkan. Jadi kunci kalau Tuhan mau, kalau Tuhan tidak mau, jadi itu belas kasihan. Bukan mengancam Tuhan, tapi mohon belas kasihan dari Tuhan. Sebagaimana pada ayat 12, pada waktu hari Yesus bertahan dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika si kusta melihat Yesus, tersungkurlah si kusta itu dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan anak." Tuhan belas kasihan. Jadi kita tidak memaksa Tuhan. Hari ini kita berdoa, bukan memaksa Tuhan, memohon belas kasihan, memohon kemurahan Dia, bukan memaksa. Dan kita belajar firman Tuhan. Si kusta hanya memohon, dia tersungkur dengan sikap rendah hati. Hari ini saudara, orang yang sangat diberkati dan sangat bangga. Saudara tersungkur di kaki Tuhan dengan permohonan apa yang saudara minta hari ini. Mohon kepada Tuhan belas kasihan Tuhan. Dia timbul belas kasihan saudara, dia juga tolong saudara. Bagi kita bagian orang yang miskin, orang yang tidak berdaya. Ternyata apa terjadi pada ayat 13. Lalu Yesus mengulurkan tangan, Yesus menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Jadi juga ia lenyaplah penyakit kusta. Jadi kalau Tuhan mau, dan Tuhan tidak mau, tidak bisa terjadi, maka kita hanya mohon belas kasihan. Amin. Belas kasihan Tuhan. Kita datang tersungkur, bukan tulah pinggang atau marah-marah atau ngancam, tidak, tapi tersungkur di kaki Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan. Kalau belas kasihan Tuhan jatuh ke hidup kita, Tuhan mau, Dia sanggup menolong saudara. Maka kita jangan sombong. Masa kita Tuhan butuh kita, tidak. Ya, kita butuh Dia. Oh, saya nggak doa pagi, Tuhan butuh cari saya, tidak. Kita butuh Dia. Sebab rezeki, kesehatan, panjang dalam tangan. Amin. Saudara percaya? Rezeki, umur panjang, kesehatan, semua dalam tangan. Mari sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Biar firman-Mu Tuhan menyertai dalam hati kami.
belas kasihan Tuhan dari kita, memberikan besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, di segala macam. Beri kami sedang kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Yang cinta Dia katakan, amin. Tuhan